Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberi waktu dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merayakan Natal. Walaupun mungkin dalam perayaan Natal kita pada tahun ini kita tidak dapat merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya karena situasi dan kondisi yang hari-hari ini kita rasakan. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Allah di tengah situasi yang prihatin, di tengah keadaan yang mungkin tidak kita harapkan terjadi seperti ini. Kita masih bisa terus dapat melihat kebenaran firman Allah, kebenaran berita Natal bagi kita yang selalu hadir, memenuhi hidup kita, dan memampukan kita di seluruh perjalanan kehidupan kita. Biarlah di dalam setiap kali kita merayakan Natal, makna dari Natal itu selalu hadir, menguatkan diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perayaan Natal atau ibadah Natal yang sederhana ini, saya ingin mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan satu bagian kebenaran firman Allah yang akan kita dengarkan sebagai berita Natal pada tahun 2020 ini. Namun sebelum pemberitaan firman Tuhan itu saya sampaikan, terlebih dahulu kita akan mendengar satu lagu Natal yang juga akan kita nyanyikan bersama, yang berjudul lagu Natal yang pertama atau The First Noel. Lagu Natal yang pertama dinyanyikan malaikat surga untuk para gembala domba. Di malam dingin di padang raya, Noel, 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 telah lahir Raja Israel. Terlihatlah bintang terang di timur bersinar cemerlang, menerangi muka bumi sepanjang malam dan siang hari. Noel, 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 telah lahir Raja Israel. Noel,
bersama-sama katakan Noel, 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 Noel. Telah lahir Raja Israel. Puji Tuhan, kiranya lagu yang kita nyanyikan bersama tetap mengingatkan kepada kita bahwa Allah senantiasa mengasihi kita dan rela untuk lahir di dalam kehinaan bagi kita, supaya kehidupan kita boleh diselamatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan berita firman Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di pagi hari dalam perayaan Natal kami hari ini, kami dapat bersukacita. Kami dapat memuji Allah. Kami dapat memuliakan Allah. Dan kami sangat bersyukur, berterima kasih. Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Tuhan sangat mempedulikan kami. Dan biarkanlah di dalam setiap perayaan Natal di hidup kami, kami dapat menerima, kami dapat merasakan kekuatan dari berita Natal itu yang terus menolong dan meneguhkan kami. Kami rindu firman-Mu berbicara bagi kami, mengingatkan kami tentang makna kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus ke dalam dunia ini, supaya kami senantiasa dimampukan, dikuatkan, diteguhkan di tengah-tengah kehidupan kami hari-hari ini yang penuh dengan pergumulan. Berbicaralah Engkau bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan berita Natal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan berita Natal atau pesan Natal pada hari ini, 25 Desember 2020, akan saya ambil dari pembacaan Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita Natal yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara adalah sebuah kabar kesukaan yang tidak hanya diberikan kepada kita, kepada saudara, kepada saya, tetapi sebuah berita yang dikatakan di dalam teks kitab suci yang kita baca tadi, kepada semua bangsa. Berita kabar sukacita yang diberikan kepada semua bangsa. Sebuah berita pengharapan. Apakah berita pengharapan? Apakah berita sukacita yang disampaikan dan yang ingin diberitahukan kepada kita, kepada manusia, kepada setiap bangsa? Injil Lukas ingin menyampaikan kepada setiap orang di sepanjang zaman bahwa Juru Selamat itu telah lahir. Inilah pesan utama yang ingin disampaikan kepada kita. Inilah kabar sukacita yang ingin diberikan kepada semua bangsa, bahwa Juru Selamat itu telah lahir, bahwa pembebas itu telah datang, bahwa karya keselamatan itu telah hadir di dalam kelahiran Tuhan yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Alkitab memberitahu kepada kita siapa Juru Selamat itu. Siapakah dia yang menjadi pusat dari kabar sukacita itu? Dia adalah Kristus, Tuhan yang lahir dalam diri seorang Mesias. Dan ketika kita membaca bagian ayat-ayat tadi, saudara, kita melihat bahwa Lukas memberikan informasi kepada para pembaca bahwa berita kelahiran Yesus Kristus, berita kelahiran Kristus, kelahiran Mesias, kelahiran Sang Tuhan itu diberikan kepada sekelompok orang, sekelompok masyarakat yang jika diperhatikan dalam struktur masyarakat pada waktu itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki struktur yang boleh dikatakan sangat rendah, yaitu gembala. Biasanya mereka adalah kelompok masyarakat yang sering berpindah-pindah dan tidak memiliki banyak atau tidak memiliki hak-hak sipil sebagaimana kelompok masyarakat lain. Mereka adalah kelompok masyarakat marginal. Mereka adalah kelompok masyarakat yang lemah. Mereka adalah kelompok masyarakat yang merasa bahwa di dalam diri mereka ada begitu banyak kelemahan, ada begitu banyak keterbatasan, ada begitu banyak ketidakmampuan. Mereka hidup di dalam keprihatinan. Mereka hidup di dalam kesusahan. Mereka hidup di dalam keterbatasan. Tetapi firman Allah, Alkitab, sebagaimana yang telah disampaikan Lukas, memberitahu kepada kita bahwa kabar sukacita, kabar kegembiraan yang tidak hanya diberikan kepada satu kelompok masyarakat, tetapi sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada semua bangsa itu justru pertama-tama diberikan,
disampaikan, diinformasikan oleh malaikat kepada kelompok masyarakat yang rendah, yang lemah, yang marginal ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pesan Natal tahun ini, melalui pembacaan Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20 ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan beberapa hal yang dapat menolong kita untuk memahami apa yang terjadi dengan diri kita dan apa yang Tuhan ingin juga lakukan dengan keberadaan kita di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan ini. Yang pertama, saudara, kebenaran firman Allah yang disampaikan di dalam pembacaan Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 ini. Dengan berita kelahiran Kristus, Tuhan di kota Daud itu, memberikan kepada kita sebuah pesan penting yang pertama, bahwa Allah adalah pribadi yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ini yang pertama. Allah adalah pribadi yang tidak pernah mengingkari janjinya. Pernyataan malaikat tentang kehadiran juru selamat yang disebut Kristus dalam bahasa Yunani, ya, Kristos, yang memiliki arti yang sama dengan Mesias, ya, di dalam bahasa Ibrani, menunjukkan bahwa janji keselamatan yang jauh-jauh hari telah dikatakan, telah disampaikan, telah dinubuatkan oleh para nabi, itu digenapi oleh Allah di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Alkitab, oleh Lukas yang kita baca tadi, disebut Kristus, Mesias, Tuhan yang hadir untuk menjadi juru selamat. Itu artinya bahwa janji itu tergenapi. Janji keselamatan, janji karya pembebasan, karya pertolongan yang dikerjakan dan dijanjikan akan hadir dalam diri seorang Mesias itu tergenapi. Allah menggenapi janjinya. Allah menggenapi apa yang sudah dikatakan oleh para nabi. Firman-Nya ya dan amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus Kristus mengingatkan kepada kita hari-hari ini yang sedang bergumul dan berharap pada karya dan penggenapan janji Allah. Kita diteguhkan kembali bahwa kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita imani, yang kita hayati, yang kita yakini, yang kita hidupi setiap hari, adalah sebuah berita kebenaran yang tidak pernah diingkari oleh Allah. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus menegaskan bahwa setiap kebenaran firman Allah, janji Allah kepada diri setiap orang percaya itu pasti akan digenapi. Cepat atau lambat, di dalam karya Allah, di dalam waktu Tuhan, di dalam kerangka kerja Allah, janji itu akan digenapi untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menghadirkan rencananya di dalam setiap kehidupan manusia. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dan kalau peristiwa Natal itu membuktikan karya janji Allah itu digenapi di dalam sejarah kehidupan manusia, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita pun pasti yakin bahwa karya-karya Allah yang dijanjikan di dalam setiap kehidupannya, dalam setiap kehidupan orang percaya, juga pasti akan digenapi. Apa yang saudara hari ini yakini dan percaya dari kebenaran firman, sehingga saudara terus mau menjalani kebenaran firman,
sekalipun di tengah-tengah kenyataan-kenyataan hidup yang sulit, itu bukanlah sebuah pilihan yang salah. Kalau hari ini engkau bertekun, kalau hari ini engkau dengan sungguh-sungguh tetap memelihara hidupmu, menjaga hidupmu, agar firman Allah itu tetap terjaga dalam hatimu, itu bukan sebuah pilihan yang keliru. Itu bukanlah sebuah pilihan yang salah. Itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Engkau sedang mengarahkan hidupmu kepada kebenaran, dan sekaligus mengarahkan hidupmu pada rencana-rencana Allah yang pada waktunya akan Ia nyatakan, Ia genapi di dalam setiap kehidupan orang percaya. Engkau yang hari ini terus berjuang untuk menjaga kebenaran firman dalam hidupmu. Engkau yang hari ini terus berjuang untuk tetap memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, seraya berharap kepada janji Allah. Engkau sedang berada di dalam jalur yang benar. Tuhan tidak akan pernah ingkar janji kepada janjinya. Walaupun kita tidak pernah mengerti kapan realisasi dari penggenapan janji itu. Mungkin bisa cepat, mungkin juga bisa terlambat menurut kita, atau memakan waktu yang cukup lama. Tetapi yang jelas, janji itu pasti akan digenapi. Dan ketika Allah menggenapi janjinya, Allah sedang membangun seluruh kehidupan kita dan kehidupan sejarah dunia ini di dalam karya-karya Allah. Kita sebagai umat perlu percaya, perlu meyakini akan janji itu, bahwa itu adalah sesuatu yang pasti akan digenapi oleh Tuhan dalam diri kita. Cuman kapan Allah menggenapinya, dibutuhkan sebuah kesadaran bahwa ketika Allah menggenapi janjinya, Allah sedang mengerjakan karyanya yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pesan pertama. Ketika kita merayakan Natal pada tahun ini, Tuhan ingin meneguhkan kembali keyakinan kita kepada janjinya, bahwa Ia tidak akan pernah ingkar janji. Berita Natal meneguhkan kebenaran Allah di dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, saudara, pesan Natal bagi kita tahun ini melalui pembacaan Injil Lukas pasal 2 ayat 8-20 ini ingin menegaskan poin yang kedua, bahwa Allah adalah sungguh-sungguh pribadi yang mengerti dan memahami setiap kehidupan manusia yang merasa lemah dan tak berdaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa datangnya berita keselamatan kepada para gembala, kepada Elizabeth, kepada mereka yang boleh dikatakan sebagai kelompok masyarakat marginal, mereka yang terpinggirkan, membuktikan bahwa Allah itu memiliki concern, memiliki perhatian kepada pribadi-pribadi yang sadar dan mungkin menyadari bahwa mereka adalah pribadi yang lemah dan tak berdaya. Kepada mereka yang merasa lemah dan tak berdaya ini, Allah ingin menghadirkan dirinya. Allah ingin menampilkan dirinya sebagai sosok juru selamat. Allah peduli kepada para gembala yang notabene adalah kelompok masyarakat rendah, yang seringkali menjadi kambing hitam ketika terjadi banyak hal-hal yang tidak baik, yang seringkali dikorbankan. Allah peduli kepada Elizabeth, kepada Zakaria, sekalipun imam, namun mereka mengalami sebuah pengalaman seakan-akan ada di dalam kutub ketika mereka tidak melihat atau tidak memiliki anak dari hasil perkawinan mereka. Allah begitu peduli kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang tak berdaya.
Berita Natal ingin disampaikan kepada setiap orang yang mungkin hari-hari ini merasa lemah dan tak berdaya. Berita Natal ingin disampaikan kepada mereka yang mungkin sedang merasa takut menghadapi hari esok, takut menghadapi kenyataan hidup, sedang berada di dalam keresahan, sedang berada di dalam kekhawatiran, atau mungkin sedang berada di dalam kondisi tak berdaya akibat pandemi COVID ini. Mungkin saudara yang sedang mengalami situasi berat karena penyakit yang disebabkan oleh virus COVID. Saudara yang tak berdaya karena kehidupan ekonomimu mulai goyah oleh situasi yang terjadi hari ini. Saudara yang tak berdaya menghadapi masa depan karena kekhawatiran. Engkau yang hari ini merasa lemah dan tak mampu, dengarkanlah firman Tuhan. Berita Natal ingin meneguhkan kepada kita bahwa Dia adalah pribadi-pribadi. Dia adalah Tuhan, Dia adalah sahabat yang begitu mengerti, memahami setiap kehidupan kita yang merasa lemah dan tak berdaya. Dan ketika kita sadar akan hal itu, saudara sedang menjadi objek dari perhatian Tuhan. Saudara adalah objek dari kasih-Nya. Sama seperti para gembala yang didatangi oleh para malaikat itu. Dan kepadanya diberikan kabar sukacita. Kabar sukacita yang sama itu juga sedang datang kepada saudara. Sedang hadir kepada saudara untuk mengatakan, Juru selamatmu telah hadir. Pembebasmu telah hadir. Penolongmu telah datang. Dan Dia siap untuk menolong engkau. Natal mengingatkan bahwa Allah itu adalah pribadi yang peduli, yang siap menolong, siap menguatkan, siap meneguhkan, siap melepaskan, siap membackup engkau menghadapi kenyataan-kenyataan hidup ini. Kita manusia bisa khawatir. Kita manusia bisa lemah menghadapi kenyataan, menghadapi situasi yang berat, menghadapi penyakit yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi sebelum engkau mengambil sebuah keputusan-keputusan yang justru membuat engkau semakin berat menghadapi hidup ini, dengan berbagai keputusasaan dan kekhawatiran, dengarkan baik-baik pemberitaan firman Allah pada hari ini. Natal telah datang. Juru selamat telah hadir. Kristus, Tuhan, yang ada di dalam kemuliaan, namun Dia mau dekat dengan engkau. Kalau engkau hari ini merasa lemah dan tak berdaya, kalau engkau sedang merasa bahwa hidupmu tidak lagi mampu, engkau sedang berada di dalam target kasih Allah. Engkau adalah pribadi yang sedang diperhatikan oleh Allah. Allah sedang mendekat kepadamu, dan Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepadamu. Allah ingin mengembalikan segala sesuatu yang hilang dari hidupmu. Allah ingin memulihkan hidupmu, karena Dialah Juru selamatmu. Dia yang akan menyelamatkan engkau. Adakah situasi yang berat itu sedang menghantui hidupmu dan membuat engkau sudah lagi tak berdaya? Juru selamat itu telah hadir. Natal ingin mengatakan, Juru selamat itu telah hadir di dalam kehidupan kita. Juru selamat itu telah datang bagi kita dan siap untuk menolong kita. Jangan merasa sendiri. Engkau ada di dalam posisi yang tepat. Datanglah kepadanya, dan biarlah engkau didekapnya, biarlah engkau disapanya, dan biarlah Dia hadir di dalam kehidupanmu. Karena Allah peduli kepada mereka yang lemah dan tak berdaya. Pesan yang ketiga, saudara, melalui pemberitaan berita Natal pada hari ini, Alkitab ingin mengatakan bahwa keselamatan yang Allah hadirkan bagi setiap pribadi yang mau menerima Allah,
bukanlah hanya sekedar terjadi pada masa Yesus. Bukan hanya saja terjadi pada masa ketika Lukas menuliskan Injil dan kitab kisah para rasulnya. Tetapi berita kesukaan, berita juru selamat, karya keselamatan yang Allah hadirkan, itu juga akan terus Allah hadirkan di sepanjang masa kehidupan manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, perhatikan kata hari ini yang diucapkan di dalam ayat yang ke-11 itu. Dengan jelas dikatakan oleh Alkitab, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika kata hari ini kita baca, maka Lukas ingin menegaskan bahwa karya keselamatan itu adalah sebuah karya yang akan terus Allah hadirkan kepada setiap orang yang mendengar berita itu, kepada setiap orang yang mau menerima kehadiran Allah, kepada setiap orang yang merasa dirinya lemah, tak berdaya, namun kemudian mau menghadapkan dirinya kepada Allah. Allah ingin katakan, mereka adalah pribadi-pribadi yang akan menerima karya keselamatan itu. Karena apa? Mereka menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Pribadi yang berkenan kepada Allah adalah pribadi yang betul-betul mau menerima kehadiran Allah di dalam hidupnya. Sekalipun dia adalah orang yang terbatas, tapi ketika dia mau membuka hatinya, dia mau memberi hidupnya untuk disentuh, untuk dijamah, untuk ditolong oleh Allah. Dia merendahkan hidupnya dan mengakui kebesaran Allah, membiarkan Kristus ada dan lahir dalam hidupnya. Dialah yang akan menerima berita keselamatan itu. Dialah yang akan menerima karya keselamatan itu dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada, dalam situasi seperti apapun engkau berada. Alkitab ingin katakan, hari ini telah lahir juru selamat. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kita karya itu. Setiap hari Tuhan mau untuk menolong saudara. Setiap hari Tuhan siap untuk menolong saudara. Setiap hari Tuhan siap untuk memberkati saudara. Tetapi apakah kita kemudian memposisikan diri kita sungguh-sungguh untuk dapat berkenan dan mau berkenan di hadapan Allah? Allah ingin menjamin kehidupan kita. Kata hari ini menegaskan hal itu. Saudara, kata hari ini di dalam Injil Lukas adalah sebuah kata yang cukup penting. Injil Lukas memuat 11 kali kata hari ini. Kisah Rasul memuat 6 kali kata hari ini. Dan kata hari ini memberikan petunjuk tentang apa yang ingin disampaikan Allah melalui Lukas, yaitu keselamatan yang Allah ingin kerjakan adalah sebuah keselamatan yang bersifat presentis, yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Karya keselamatan bukan hanya sekedar sebuah peristiwa masa depan. Karya keselamatan adalah sebuah peristiwa hari ini. Peristiwa di mana Allah menyatakan pertolongannya hari ini. Peristiwa di mana Dia akan menyatakan karya keselamatannya hari ini. Di dalam Lukas 2:11 ini Dia katakan, hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Dan ketika Yesus selesai membacakan nas Yesaya di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21 dikatakan, ketika engkau mendengar, genaplah apa yang dikatakan nas ini. Hari ini, ketika Dia bersaksi dan kemudian menyelamatkan Sakius melalui perjalanannya melewati Yeriko, Dia juga berkata kepada Sakius, hari ini ada keselamatan atas rumah ini. Dan ketika Dia ada di dalam karya penyalipannya, kepada seseorang yang ada di samping salibnya, Yesus juga berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara,
kata hari ini menjadi kata kunci bagi Lukas. Dan sekaligus ingin menegaskan karya pertolongannya dalam diri kita hari ini. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan sudah dan juga sedang bekerja untuk menyelamatkan engkau. Apapun pergumulan, apapun persoalan yang engkau hadapi hari ini, apapun situasi yang sedang engkau gumulkan hari ini, seberapa besar dan seberapa berat tantangan hidupmu hari ini, firman Tuhan ingin katakan, hari ini telah lahir juru selamat. Hari ini telah datang pertolongan. Hari ini telah hadir karya keselamatan bagi setiap orang yang mau berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus hadir, di situ akan hadir keselamatan. Di situ akan terwujud keselamatan. Saudara yang membutuhkan keselamatan, saudara yang membutuhkan karya Allah, saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, terimalah undangan dan terimalah berita keselamatan dari Allah bagimu hari ini. Sebab hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Terimalah berita Natal, terimalah karya keselamatan, dan biarkan Yesus menjadi pribadi yang lahir di hidupmu. Biarlah Natal itu ada di hidupmu. Biarlah Natal itu terjadi di dalam hidupmu. Allah berinkarnasi, Allah hadir, Allah lahir dan bertata di dalam hidupmu, sehingga engkau melihat karya keselamatan dari Tuhan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati saudara dan menguatkan serta meneguhkan saudara. Berita Natal hari ini ingin ditegaskan kembali bahwa juru selamat itu telah hadir, telah lahir hari ini bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, berita Natal pada hari ini telah disampaikan, dan kami rindu kiranya Engkau terus berkarya, bekerja, menyapa, menolong, meneguhkan, menguatkan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan telah lahir bagi kami. Hari ini Tuhan telah hadir bagi kami. Hari ini Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami rindu, kami mendapatkan karya keselamatan itu. Kami rindu, kami melihat karya keselamatan itu. Hamba berdoa buat mereka yang hari ini ada di dalam keterbatasan, ada dalam kelemahan, ada dalam ketidakberdayaan. Kami percaya berita Natal itu sedang datang dan bekerja dalam diri mereka. Setiap jemaatmu, setiap pribadi yang ada di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, di dalam nama Yesus kiranya kuasa Natal terjadi dalam hidupmu dan meneguhkan engkau sekalian. Hamba berdoa kiranya engkau berkarya menggenapkan janji di dalam setiap kehidupan anak-anak yang percaya, kepada setiap pribadi yang rindu melihat karya Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Terus bekerja, terus berkarya dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Turunkanlah berkat Natal itu bagi kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Berkat Natal, karya keselamatan terjadi atasmu hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebab hari ini Yesus telah lahir, Juru Selamat telah lahir bagi kita. Haleluya, puji Tuhan.